Musim kemarau sering dianggap cuma soal cuaca yang lebih panas. Padahal yang benar-benar berubah bukan hanya suhu udara, tetapi juga harga kebutuhan pokok, ketersediaan air, hasil panen, sampai aktivitas sehari-hari jutaan orang. Yang paling berbahaya justru bukan kekeringannya, melainkan kebiasaan kita yang selalu menunggu semuanya terasa sulit baru mulai bersiap. Saat itu terjadi, rak toko mulai kosong, harga sudah naik, dan pilihan semakin sedikit. Persiapan yang seharusnya murah akhirnya berubah menjadi mahal. Karena itu, jangan tunggu keadaan memaksa kalian untuk bergerak. Di video ini gue bakal kasih tahu 7 barang penting yang sebaiknya mulai kalian siapkan sebelum puncak kemarau pada bulan Agustus sampai September benar-benar datang, lengkap dengan alasan kenapa barang-barang ini bisa membantu kalian menghadapi situasi dengan lebih tenang. Barang pertama yang menurut gue wajib ada adalah persediaan air bersih. Kedengarannya sangat sederhana, bahkan terlalu sederhana. Tapi justru karena sederhana, banyak orang mengabaikannya. Air adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Kita bisa menunda membeli pakaian baru, menunda mengganti ponsel, bahkan menunda liburan. Tapi kita tidak bisa menunda minum. Di beberapa daerah Indonesia, setiap musim kemarau selalu muncul berita tentang warga yang harus membeli air menggunakan mobil tangki atau berjalan cukup jauh hanya untuk mendapatkan air layak pakai. Selama air masih mudah didapat dan murah, tidak ada salahnya menyiapkan cadangan secukupnya menggunakan wadah yang bersih dan aman. Persiapan kecil seperti ini seringkali menjadi pembeda antara keluarga yang tetap tenang dan keluarga yang panik ketika pasokan mulai terganggu. Barang kedua adalah bahan pangan yang tahan lama. Gue tidak sedang menyuruh kalian menimbun makanan berlebihan. Menimbun hanya akan membuat kepanikan semakin besar. Yang gue maksud adalah memiliki stok secukupnya untuk beberapa waktu, sehingga kalian tidak perlu ikut berebut ketika terjadi gangguan distribusi. Beras, mie instan, sarden, kacang-kacangan, gula, garam, dan beberapa bahan makanan kering bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Saat cuaca ekstrem mengganggu distribusi atau hasil panen berkurang, harga pangan sering bergerak lebih cepat daripada kenaikan gaji. Sayangnya, banyak orang baru sadar pentingnya stok ketika rak toko mulai kosong atau harga berubah setiap minggu. Barang ketiga adalah obat-obatan dan perlengkapan kesehatan dasar. Kemarau identik dengan udara yang lebih kering, debu yang lebih banyak, dan suhu yang lebih tinggi. Kondisi seperti ini dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, dehidrasi, hingga beberapa penyakit musiman. Menyiapkan obat demam, obat diare, obat batuk, cairan antiseptik, plester, vitamin, dan perlengkapan pertolongan pertama bukan berarti berharap sakit datang. Justru sebaliknya. Persiapan kesehatan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan keluarga. Rumah yang memiliki perlengkapan dasar akan jauh lebih siap menghadapi keadaan tak terduga dibanding rumah yang baru mencari apotek ketika kondisi sudah mendesak. Barang keempat adalah alat penyimpanan air. Banyak orang fokus pada isi, tetapi lupa pada wadahnya. Padahal, memiliki jeriken, galon cadangan, atau ember dengan penutup bisa menjadi solusi sederhana ketika distribusi air terganggu sementara. Air yang disimpan dengan benar akan jauh lebih aman dibanding harus mengambil air dari sumber yang belum tentu bersih. Hal kecil seperti penutup wadah juga penting karena dapat mengurangi risiko kontaminasi maupun berkembangnya nyamuk. Persiapan seperti ini mungkin terlihat sepele hari ini, tetapi nilainya berubah drastis ketika pasokan air mulai terbatas. Barang kelima adalah lampu darurat beserta baterai cadangan atau sumber listrik alternatif sederhana. Kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun gangguan pada infrastruktur di beberapa wilayah. Kita tentu berharap listrik tetap normal, tetapi tidak ada salahnya memiliki penerangan cadangan. Ketika malam tiba dan listrik tiba-tiba padam, suasana rumah yang gelap sering memicu kepanikan, terutama jika ada anak kecil atau lansia. Lampu darurat bukan barang mewah. Justru ini salah satu perlengkapan yang sering baru dicari ketika toko sudah kehabisan stok akibat permintaan mendadak. Barang keenam adalah alat untuk menjaga suhu tubuh tetap nyaman, seperti kipas angin sederhana, topi, payung, atau perlengkapan pelindung dari panas. Banyak orang menganggap cuaca panas hanya soal rasa tidak nyaman. Padahal, paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi pekerja lapangan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Mengurangi risiko dehidrasi dan kelelahan akibat panas jauh lebih mudah daripada mengobati dampaknya. Kadang solusi terbaik bukan sesuatu yang mahal, melainkan kebiasaan sederhana seperti membawa air minum sendiri, menghindari aktivitas berat saat matahari sedang terik, dan melindungi tubuh dari paparan langsung. Barang ketujuh yang sering dilupakan adalah uang tunai secukupnya. Kita hidup di era pembayaran digital dan itu memang memudahkan. Tetapi sistem digital tetap bergantung pada jaringan, listrik, dan infrastruktur.
Ketika terjadi gangguan teknis atau pemadaman di suatu wilayah, uang elektronik bisa saja tidak dapat digunakan sementara waktu. Memiliki uang tunai dalam jumlah yang wajar bukan berarti tidak percaya pada teknologi. Ini adalah bentuk antisipasi terhadap kemungkinan yang memang bisa terjadi. Sistem modern sangat efisien ketika semuanya berjalan normal, tetapi menjadi sangat rapuh ketika satu bagian berhenti bekerja. Persiapan bukan berarti pesimis terhadap masa depan. Persiapan justru menunjukkan bahwa kita memahami kenyataan. Disinilah kita perlu bersikap lebih kritis. Setiap tahun berita tentang kekeringan selalu muncul. Setiap tahun juga ada peringatan dari berbagai lembaga. Namun, setiap tahun pula banyak orang tetap merasa itu urusan orang lain sampai akhirnya masalah datang ke daerahnya sendiri. Kita terlalu sering menggantungkan rasa aman kepada asumsi bahwa pemerintah pasti akan menyelesaikan semuanya tepat waktu. Padahal, negara sebesar Indonesia memiliki tantangan yang sangat luas. Distribusi bantuan membutuhkan waktu, infrastruktur tidak selalu sempurna, dan kondisi setiap daerah berbeda. Artinya, pertahanan pertama bukanlah pemerintah, melainkan keluarga kita sendiri. Negara memiliki peran besar, tetapi masyarakat juga punya tanggung jawab untuk membangun ketahanan dari rumah masing-masing. Persiapan juga bukan soal kaya atau miskin. Banyak keluarga sederhana justru mampu bertahan karena terbiasa merencanakan kebutuhan jauh-jauh hari. Sebaliknya, ada juga yang penghasilannya besar tetapi selalu kesulitan karena semua keputusan diambil saat keadaan sudah mendesak. Inilah pelajaran penting yang sering diabaikan. Krisis kecil akan terasa besar bagi mereka yang tidak siap, tetapi tantangan besar bisa terasa lebih ringan bagi mereka yang sudah melakukan langkah sederhana sejak awal. Jadi, jangan ukur kesiapan dari seberapa mahal barang yang kita miliki. Ukur dari seberapa tenang kita menghadapi perubahan. Pada akhirnya, kemarau bukan musuh yang harus ditakuti, melainkan siklus alam yang harus dipahami. Yang membuat sebuah musim berubah menjadi bencana seringkali bukan cuacanya, melainkan kurangnya persiapan manusia. Kita memang tidak bisa mengendalikan kapan hujan turun, tetapi kita masih bisa mengendalikan keputusan yang kita ambil hari ini. Kalau mulai sekarang kita menyisihkan sedikit waktu untuk menyiapkan kebutuhan dasar, mengatur pengeluaran dengan lebih bijak, dan tidak mudah terjebak rasa aman yang semu, maka ketika puncak kemarau benar-benar datang, kita tidak perlu ikut panik bersama kerumunan. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bahwa langkah kecil hari ini seringkali menyelamatkan kita dari masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like. Bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin juga perlu bersiap, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar membaca situasi dengan kepala yang dingin, berpikir lebih kritis, dan mengambil keputusan yang lebih bijak sebelum keadaan memaksa kita untuk melakukannya.